Salam sehat Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Tetap sukacita memasuki hari terakhir di tahun 2020. Renungan harian Toraya Kamis 31 Desember 2020. Kita akan membaca bagian firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Kami tunduk di hadapan hadirat-Mu, Bapa Sorgawi, bersyukur hari ini atas pimpinan dan kasih sayang Tuhan yang tetap nyata bagi kami. Di hari terakhir di tahun 2020 ini, kami bersama-sama bersyukur untuk kasih-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan terangi kami, agar kami mendengar dengan baik dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca hari ini, Injil Yohanes pasal 8, dimulai dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu. Kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama-sama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Taurat-Mu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap Dia karena saatnya belum tiba. Amin. Firman Tuhan. Dialah terang dunia. Tema renungan harian Toraya hari ini. Yamo arangna lino. Hari ini adalah hari yang terakhir setelah kita melewati hari-hari sepanjang tahun 2020. Dalam hitungan bulan Januari sampai Desember. Jika Tuhan berkenan, besok kita akan memasuki awal tahun 2021. Apa yang menjadi kesaksian Anda di tahun 2020? Dan apa yang akan Anda persaksikan memasuki tahun 2021? Perikop ini menguraikan bahwa Yesus bersaksi kepada orang banyak bahwa Dia adalah terang dunia. Ayat 12 pembacaan kita. Namun dengan kesaksian tersebut, orang Farisi justru menuduh Yesus bersaksi palsu. Karena menurut orang Farisi, Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri. Namun, tuduhan itu dijawab oleh Yesus bahwa apa yang disampaikannya adalah benar adanya,
karena didukung oleh dua saksi, yaitu dirinya sendiri dan Bapa yang mengutus dia. Ayat 18. Walaupun demikian, orang Farisi sulit mempercayainya, karena orang Farisi berasal dari dunia ini sehingga terus menolak Tuhan Yesus. Dalam konteks ini, orang Farisi mengalami kebutaan rohani sehingga mereka tidak mengerti kesaksian Yesus yang membuat Yesus menolak menjawab pertanyaan mereka tentang siapakah dia, bahwa apa yang Yesus telah katakan akan menjadi kesaksian yang menghakimi mereka. Jika Yesus adalah terang dunia yang berasal dari Bapa yang hidup, melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya. Lalu bagaimana dengan iman percaya kita? Apakah kita sudah siap menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita? Ataukah kita bertindak seperti orang Farisi yang menolak kesaksian Yesus? Sekalipun mereka telah melihat banyak mujizat yang telah Yesus lakukan. Karena itu, yakinlah sepenuhnya bahwa dalam mengakhiri tahun 2020 ini tetaplah percaya bahwa Yesus adalah terang dunia yang akan menyertai kita memasuki tahun 2021 di hari esok. Jadilah saksi bahwa Yesus adalah terang dunia. Terpuji Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita satukan hati kita dan kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur hari ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan menghirup udara segar di hari terakhir tahun 2020. Terima kasih firman-Mu menyapa kami, menguatkan kami. Yesus adalah terang dunia. Jadikan kami saksi dalam seluruh bentuk kehidupan ini. Terima kasih, ya Tuhan. Saat ini bersama dengan seluruh warga jemaat Ramah, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kekuatan, atas keteguhan iman yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami bersama-sama bersyukur dengan orang-orang yang kami kasihi, yang mensyukuri pertambahan usia, sembuh dari sakit, lulus ujian, dan berkat-berkat yang Tuhan nyatakan bagi seluruh jemaat. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang melengkapi sukacita. Juga bersama-sama kami berdoa, memohon kasih dan berkat-Mu untuk seluruh jemaat yang saat ini tengah berjuang dalam melawan sakit penyakit. Mohon belas kasih-Mu Tuhan, dengarkan seruan dan harapan kami bersama untuk semua yang saat ini dirawat di rumah sakit dan juga yang sementara dalam perawatan di rumah. Kami berdoa untuk Bapak Dr. Daniel Sampepayung, Ibu Carla Sampepayung, Ibu Evayanti Lantang, Ibu Aris Randalembang yang telah kembali ke rumah, Bapak Ferdinand Saupa masih dalam perawatan, Ibu Vince Saupa, Iin Wahyuni Harun, Ibu Pendeta Orpa Mangeka, Pendeta Musa Salusu, Pendeta Yan Sampebuntu, Pendeta Marlina Pasarin, Pendeta Idaman Lamida, Bapak Yakob Baru, Ibu Agustina Patongloan, Bapak Andaria Suluk sekeluarga, Ibu CH Dengen, Nenek Boko, Ibu Matius Ruru, Ibu M. Laklang, Ibu Yeti Yulius, Suwanda Tiranda Biringkanae, Bapak Albertus Pongmasak, Bapak Yunus Mukdin, Bapak TR Andi Lolo, Bapak
Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbu Awal, Bapak Ye Salulinggi, Oma Keti, Ibu Margareta Kobong, Bapak Karel Paranuan, Ibu Ludia Kandola, Bapak Nasrul di Rumah Sakit Wahidin, Bapak Yusuf Dengan, Ibu JS Bane, Naftali Mina, Ibu Hermin Bongga, Ibu Yohana Bura, Bapak Daniel Lupang, Bapak Agus Mangi, Ibu Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Nenek Aldi, orang tua dari Bapak Alines Pagiling di Jakarta, Ibu Baharudin Dendang, Bapak Yakob Buang, Ibu Peter Tena, dan kami bersyukur untuk saudara kami yang telah pulih, Bapak Keren sekeluarga, dan juga saudara-saudara yang lain. Kami mohon Tuhan, Engkaulah yang akan menguatkan, menopang, dan memberkati. Juga kami bersama berdoa untuk seluruh warga jemaat di tengah-tengah keberadaan masing-masing. Mohon belas kasihan Tuhan memberkati dalam tanggung jawab dalam pekerjaan. Kami berdoa untuk seluruh pelayanan di tengah-tengah jemaat Rama, pelayanan akhir tahun, dan juga memasuki tahun baru 2021. Kami percaya Tuhanlah yang akan menguatkan dan menopang. Majelis gereja dan seluruh pengurus OIG, Tuhan memberkati. Juga bersama dengan panitia Hari Raya Gerejawi. Kami terus berdoa untuk proses pembangunan gedung serbaguna dan ruang sekolah minggu. Cara Tuhan luar biasa akan memakai dan menopang jemaat. Bapa di sorga, kami mohon berkat-Mu untuk seluruh jemaat di dalam mempersiapkan diri mengakhiri tahun 2020 ini. Belas kasih-Mu Tuhan menyertai. Kami bersama-sama berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati, terutama dalam mewabahnya virus corona. Mohon berkat Tuhan untuk pemerintah, untuk tim gugus COVID, tim dokter, dan semua relawan yang memberi diri melayani di masyarakat. Ya Tuhan, kami percaya Engkaulah yang akan menguatkan, menopang, dan memberkati, sehingga mereka melayani dengan sungguh-sungguh, dan Tuhanlah yang menjadi kekuatan. Peliharakan seluruh kehidupan kami Tuhan. Pegang tangan jemaat-Mu untuk terus mengandalkan Engkau, Sang Terang Dunia. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.